Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Intim dengan Tuhan Part 1. Firman Tuhan diambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu, aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku bahwa aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu
tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, dan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang saya mengajak jemaat yang ikut ibadah online hari ini lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, sehingga gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin intim dengan Tuhan, kami ingin cinta Tuhan. Dalam segala perkara yang kami hadapi, kami ingin keintiman kami tidak ternodai, tidak menjadi retak. Tuhan, ajar kami lewat firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman dengan baik, supaya kami teguh beriman, supaya Christian worldview kami, faith in Christ kami, dan intimasi with God kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada jemaat sekalian. Hari ini kita online Sunday Service. Temanya adalah intim dengan Tuhan, part 1, bagian pertama. Saudara-saudara sekalian, ini tema yang penting buat pertumbuhan kerohanian kita. Saudara-saudaraku, waktu kita masuk tema ini, muncul satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jemaat yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Kegagalan hidup bisa menimbulkan keretakan intimasi dengan Tuhan. Benar? Benar ya? Tapi jangan lupa, saudara sekalian, kesuksesan hidup juga bisa menimbulkan keretakan keintiman dengan Tuhan, saudaraku. Ya, hari ini khotbahnya jemaat sekalian,
ilustrasinya akan menggunakan ilustrasi hubungan suami istri. Suami istri yang mengalami kegagalan hidup, baik finansial, kesehatan, bisa terjadi keretakan keintiman, yes. Tapi saudara jangan lupa, suami istri yang mengalami kesuksesan hidup juga bisa mengalami keretakan keintiman. Ada jemaat WhatsApp saya, Pak Pendeta, saya kecewa sekali hidup ini. Beberapa kali saya berniat untuk menghilangkan hidup saya. Karena saya mempunyai seorang suami, dulunya seorang suami yang setia, suami yang baik, suami yang mengasihi saya dan mengasihi anak-anak. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, sudah sekitar 20 tahun, usaha suami menjadi sukses. Suami menjadi kaya, boleh dikatakan kaya raya, Pak Pendeta. Tapi keintiman kami menjadi rusak. Karena dia sudah kaya, akhirnya dia bergaul dengan banyak orang, sehingga terlibat dengan hubungan dengan wanita lain. Saya merasa, kalau bisa saya berdoa suami saya kembali seperti dulu, Pak Pendeta. Ternyata kesuksesan itu tidak menjamin keintiman daripada rumah tangga. Jadi saudaraku, jelas ya, kegagalan hidup bisa menyebabkan hancurnya keintiman. Kesuksesan hidup juga bisa menyebabkan hancurnya keintiman, saudaraku. Diberkati Tuhan bisa merusak keintiman kita dengan Tuhan, bisa. Tidak diberkati Tuhan menyebabkan keintiman kita rusak, bisa jemaat sekalian. Oleh sebab itu perlu diperhatikan, saudara-saudara sekalian, proses terjadinya keretakan keintiman itu seperti apa? Saudara perlu fokus. Hari ini saya akan menjelaskan secara detail. Proses terjadi kerusakan keintiman itu ada 2 poin, saudaraku. Tapi sebelum 2 poin dibahas, ada satu introduction dulu untuk kita pahami tentang kerohanian kita. Ada orang-orang tertentu yang mengaku sebagai Kristen, baik dia dari keluarga Kristen, ataupun dia anak pendeta, rumahnya di belakang gereja, dia di keluarga baik-baik, ya. Papa mamanya, engkongnya adalah orang Kristen, dia ikut menjadi orang Kristen, tetapi hidupnya, hatinya, kasih mula-mulanya tidak mencerminkan, menyatakan dia orang Kristen. Dia tidak merasa ada apa-apa hubungan dia dengan Tuhan. Ini ada orang seperti ini, saudaraku. Saudara perlu menyimak dulu poin ini sebagai intro. Saudara sekalian, saya pernah menemukan orang seperti itu. Dulu waktu saya melayani KKR di satu kebaktian khususnya pemuda, setelah selesai KKR, saya memanggil mereka untuk datang cinta Tuhan, melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, bertobat. Saat itu khotbahnya tentang penyaliban Tuhan. Saudara sekalian, pasti penyaliban Tuhan sangat tragis, bukan? Saya menjelaskan dengan bahasa saya, mereka maju, ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang berdoa. Setelah selesai KKR, itu ketua pemudanya datang kepada saya. Dia mengatakan demikian, Pak Pendeta mau sharing. Boleh? Mau sharing apa? Tadi Pak Pendeta khotbah tentang sulitnya Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus. Saya melihat teman-teman ada yang sedih, ada yang menangis, ada yang sangat terharu. Jujur Pak Pendeta, dalam hati saya tidak ada perasaan apa-apa. Saya tidak merasa perlu terharu apa-apa. Saya cukup kaget, saudaraku. Ada ketua pemuda di gereja seperti itu. Nah, ini orang-orang yang notabene-nya, saudaraku, dia tidak mengalami apa-apa. Tapi statusnya orang Kristen. Dari keluarga Kristen, bahkan menjadi ketua pemuda di gereja. Mungkin juga anak pendeta. Sudah menjadi rutinitas gereja itu, tidak rasa apa-apa lagi. Hal ini bisa terjadi. Contoh kedua, kira-kira 20 tahun lalu, waktu masih sekolah pendeta, saudaraku. Waktu itu saya masih sekolah S1. Saya pernah menjadi asisten dosen di sekolah tentang ilmu berkhotbah, saudaraku. Mata kuliahnya. Ada satu murid, dia sudah masuk kira-kira 1 tahun di sekolah itu. Dia tanya saya, Pak, mau tanya. Dia mau tanya apa? Tuhan itu ada nggak ya? Loh, ini orang sudah diterima di sekolah pendeta. Sudah masuk 1 tahun. Dia masih tanya Tuhan ada nggak ya?
Gue pingin tonjok dia, saudaraku. Gak tahu sekarang sudah jadi apa itu, kira-kira tahun 2000, saudaraku. Gak tahu udah jadi apa dia. Kalau dengar khotbah saya sekarang, kalau you sudah jadi pendeta, telepon saya. Saya ingin tahu modelmu kayak apa sekarang. Oke? Nah, jemaat sekalian, orang-orang seperti itu tidak merasakan apa-apa dengan Tuhan. Kalau orang demikian, saudaraku, bahkan percayanya pun big question mark. Ada orang-orang seperti itu. Dan jawaban proses terjadinya keretakan intimasi, dua poinnya adalah sebagai berikut. Poin pertama, jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, pertama kali kita bertobat, ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, sentuhan waktunya Tuhan dengan waktunya manusia itu bertemu dalam satu titik, itu melahirkan pertobatan di hati kita. Itu istilahnya turning point. Pertemuan antara Rasul Paulus dengan Tuhan pada saat dibutakan dalam perjalanan ke Damsik itu, saudaraku, itu turning point. Siapakah engkau? Tuhan menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Melahirkan pertobatan dalam diri Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, pertobatan yang kita alami, saved by grace, diselamatkan oleh anugerah Tuhan, pertobatan yang true Christian, saudaraku, true Christian itu melahirkan suatu keharuan di hati. Air mata, keharuan, rasa terima kasih yang tak terkira, rasa merasa diri ini berharga di mata Tuhan, ingin mengabdi, ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, merasa diri ini berharga, timbul pengharapan yang sangat kuat. Itu adalah ciri-ciri orang yang mengalami perubahan, yang mengalami turning point. Jadi saudaraku, disitulah awal mulainya muncul intim dengan Tuhan. Jadi tadi intronya, orang yang tidak merasa apa-apa dengan Tuhan, tidak mungkin ada keintiman, tidak mungkin. Nah, poin pertama ini, saudaraku, ketika mengalami keintiman, mulai muncul keintiman seperti itu karena ada intervensi dari Tuhan. Ada kerja roh Tuhan dalam hati kita, mempertobatkan kita. Semua orang Kristen seperti itu. Yang benar-benar true Kristen, saudaraku, semua seperti itu. Boleh lacak Rasul Paulus, tokoh-tokoh, bapak-bapak gereja, saudara perhatikan. Semua orang Kristen seperti itu, tersentuh oleh kasih Tuhan. Tak tahan itu air mata, tak bisa dibendung itu keharuan hati, saudaraku. Poin pertama ya. Poin kedua, proses terjadinya keretakan atau timbulnya intimasi dengan Tuhan. Poin pertama tadi adalah suatu pertemuan, waktunya Tuhan dengan waktunya kita, terjadi turning point. Poin kedua, jemaat sekalian, poin kedua, OTW, on the way. OTW, on the way, iring Yesus. On the way dalam mengiring Yesus, saudaraku, intimasi itu bisa mengalami keretakan. Nah, poin jawaban kedua adalah on the way-nya dalam perjalanan hidup kita, dalam mengiring Yesus itu bisa terjadi keretakan. Keretakan terjadi itu, saudaraku, dalam bentuk dua arah. Bisa terjadi, intimasi itu bisa terancam. Nah, OTW ke Tuhan Yesus bergerak ke dua arah. Satu bergerak ke arah positif, satu bergerak ke arah negatif. Arah bergerak ke arah positif, on the way, iring Yesus itu apa? Makin stabil intimasi dengan Tuhannya. Makin kuat intimnya dengan Tuhan. Bahkan luar biasa. Itu bergerak ke arah positif. Kalau bergerak ke arah negatifnya apa, Pak? Kalau bergerak ke arah negatifnya, saudaraku, orang-orang Kristen seperti itu mulanya intim. Setelah intim, turun dia mulai, saudaraku. Mulai turun. Setelah intim, turun ke bagian kedua, menjadi biasa-biasa saja. Setelah biasa-biasa saja, turun lagi. Menjadi ragu-ragu. Setelah ragu-ragu, turun lagi. Menjadi tidak mau bicara tentang hal rohani, apalagi tentang Yesus. Turun lagi. Sudah tidak mau peduli tentang agama. Tidak mau peduli tentang gereja. Dan saudaraku, orang seperti itu akan turun lagi.
akhirnya menjadi ateis karena sudah tidak peduli Tuhan Yesus, atau menjadi orang yang pindah agama. Jadi saudaraku, on the way dalam mengiring Yesus itu bisa terjadi dua arah. Arah positif, orang yang intim dengan Tuhan itu makin hari makin intim, makin hari makin stabil, bahkan menuju luar biasa. Arah yang negatif adalah orang yang intim dengan Tuhan itu dari intim turun, ya, menjadi biasa-biasa saja, menjadi ragu-ragu, tidak mau bicara tentang rohani, tidak mau bicara tentang Tuhan Yesus, bahkan menjadi benci. Nah, kalau sudah benci, saudaraku, kalau sudah benci, kemungkinan dua, menjadi ateis atau pindah kepercayaan. Itu yang terjadi di dua arah ini, yang positif dan negatif. Itu terjadi, saudaraku. Perhatikan pelan-pelan. Jemaat sekalian, waktu kita sampai di poin ini, dua arah ini, yang positif, yang negatif, pengalaman yang dialami, baik oleh orang Kristen yang mengalami pengalaman positif, maupun orang Kristen yang mengalami pengalaman negatif, itu rata-rata dialami loh, saudaraku. Dialami. Orang Kristen hadapi COVID, susah nggak? Sulit, susah, tantangannya ada. Mungkin saja ada di antara keluarga kita, orang kita sayang, saudaraku, kehilangan nyawanya karena masalah virus ini. Iya. Tapi orang Kristen yang sama juga, yang satu intim dengan Tuhan, walaupun mengalami hal seperti itu. Yang satu sudah tidak peduli Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan tidak pelihara anak saya? Kenapa Tuhan tidak pelihara bapak saya? Tuhan tidak pelihara mama saya? Dia pendeta. Kenapa alami seperti itu? Peristiwa yang mirip-mirip dialami bisa menyebabkan ada yang satu intim dengan Tuhan, ada yang lain bahkan menjadi retak hubungannya dengan Tuhan. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Contoh, ada jemaat dulunya intim dengan Tuhan, ke gereja tiap minggu rajin. Setelah terjadinya masalah COVID, kesulitan ekonomi menjadi sangat sulit, dan usaha tidak menguntungkan lagi, mungkin rugi besar, tidak mau doa lagi, tidak peduli Yesus lagi, bahkan bertanya, siapa itu Yesus? Dan ini orang mulai ragu, tidak mau cerita Tuhan. Kalau ujungnya dia benci, dia akan menjadi ateis atau pindah agama. Karena bagi dia, Tuhan Yesus tidak bisa menolong lagi. Tuhan Yesusnya sudah bocoran, harus cari kepercayaan lain. Ada orang seperti itu. Oke jemaat, sekarang perhatikan. Pengalamannya dialami oleh setiap orang. Tapi kok ada yang lewat pengalaman yang seperti itu, ada yang kenapa bisa tambah intim ya Pak? Bahkan ada yang lewat pengalaman yang sama seperti itu, kenapa bisa menyerta intimasinya ya Pak? Saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh Rasul Paulus, firman Tuhan yang kita baca. Pelan-pelan menyimak, jemaat. Rasul Paulus itu, waktu saudara baca di kitab Filipi pasal 1, ayat 12-30, tentang surat Paulus dari penjara itu, saudara sekalian. Saudara masih ingat saya khotbah beberapa minggu lalu tentang pengertian kalimat eksplisit dan kalimat implisit. Masih ingat? Saudara nanti baca kembali di Filipi pasal 1 ayat 12-30. Baca pelan-pelan, menyimak satu-satu kalimat dari Rasul Paulus. Dan bukan memahami secara eksplisit saja. Maksudnya coba saudara untuk mengerti getaran jiwa Paulus. Perlu ada suatu kepekaan rohani sih. Perlu ada suatu kecerdasan rohani saudaraku untuk menangkap bagian itu. Bukan sekedar kata-kata kalimat yang Paulus keluarkan. Di situ secara implisitnya kental sekali tentang intimasi dengan Tuhan saudaraku. Sudah pasti. Bagiku mati adalah keuntungan. Jika aku hidup berbuah untuk Kristus. Yang sangat kurindukan, yang kuharapkan adalah baik dalam matiku, dalam hidupku, baik oleh tubuhku, Yesus dimuliakan. Kalau orang itu tidak intim, gak mungkin keluar bahasa seperti itu. Saudara sekalian, gak mungkin. Saya bercontoh hubungan suami istri. Suami istri yang intim, saudaraku. Apa yang menjadi milik suaminya, menjadi milik istrinya. Apa yang suami alami, apa yang istri alami, mereka alami bersama, saudara sekalian. Tidak menggoyangkan. Itu namanya suami istri yang hubungannya intim. Kalau suami istri yang hubungan tidak intim,
Apa yang dialami suaminya, dia tidak peduli. Apa yang dialami istrinya, untung-untung tidak terjadi pada dia. Itu keintimannya sudah rusak. Nah, saudara sekalian, waktu kita perhatikan ayat-ayat yang di Filipi pasal 1, saudaraku, jelas sekali intimasi Paulus dengan Tuhan sangat kuat sekali. Karena dia ingat, turning point. Karena ingat, saudaraku, on the way mengiring Tuhan Yesusnya. On the way-nya. Paulus alami banyak hal loh, jemaat sekalian. Paulus alami loh. Di Filipi pasal 4 yang kita baca itu, dia mengatakan, dia mengerti apa itu kekurangan, apa itu kelaparan, apa itu kekenyangan, apa itu kelimpahan. Dia ngerti, saudaraku. Dia alami itu. Tapi itu tidak menggoyangkan hubungan dengan Tuhan. Dia alami siksaan loh, saudaraku. Dia alami pengkhianatan. Dia alami bahaya di laut, bahaya di darat. Dia alami cambukan. Dia alami semua, saudaraku. Tapi itu tidak membawa dia menjadi tidak intim kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Nah, ketika kita perhatikan demikian, sisi sebaliknya, orang yang dari intim menjadi biasa saja, dari biasa menjadi ragu-ragu, dari ragu-ragu menjadi tidak mau bicara rohani, dari tidak mau bicara rohani menjadi tidak peduli Tuhan Yesus, akhirnya menjadi benci dengan Tuhan Yesus, ujungnya ateis atau pindah agama. Sama-sama mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta, kok bisa begini ya? Padahal sama-sama Kristen ya. Sama-sama dimulai dengan kasih mula-mula. Sama-sama dimulai dengan turning point. Sama-sama terharu pertama kalinya. Sama-sama terharu percaya Tuhan Yesus. Sama-sama thanks to God itu luar biasa. Tapi on the way-nya, kok bisa begitu ya Pak Pendeta? You know why? Saya akan jelaskan dalam 2 jawaban, saudaraku. Perhatikan, 2 jawaban. Mengapa ya dalam proses on the way mengiring Tuhan Yesus itu, di tengah kesulitan, di tengah kesuksesan, orang percaya itu bisa kehilangan keintiman dengan Tuhan? Why? 2 jawaban. Jawaban pertama, saudaraku. Jangan lupa, manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan, intimasi manusia dengan Tuhan, intim Tuhan dengan kita itu tidak pernah berubah. Unchanging God. Tuhan tak pernah berubah. Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus sama. Gak pernah berubah. Cintanya, intimnya kepada kita tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah manusia itu sendiri. Manusia itu changing, saudaraku. Berubah dia. Baik diberkati maupun tidak diberkati, terjadi perubahan loh. Kalau diberkati, lupa diri, intinya retak. Kalau tidak diberkati, apalagi udah menuduh, udah blaming God, untuk udah menuduh Tuhan. Ingat gak khotbah saya minggu lalu? Berkokok terus dia. Kok begini Tuhan? Kok begini? Jadi saudaraku, Tuhan tak pernah berubah selama-lamanya. Manusia yang berubah. Manusia bisa changing. Intimnya bisa rusak. Manusia sebaliknya, manusia dengan manusia itu bisa terjadi kerusakan juga. Intimnya, saudaraku. Manusia dengan manusia. Karena sesama manusia, pasti dua-duanya rentan akan keretakan, saudara sekalian. Istri bisa tidak intim lagi dengan suami. Suami bisa tidak intim dengan istri. Bisa, saudaraku. Dulu kalau sama-sama intim, di mana suami ada, itu di situ istri ada. Begitu intim, begitu hebat hubungannya, diberkati Tuhan luar biasa, atau mengalami masalah sangat berat, dua-duanya ada di situ. Saling menguatkan, itu namanya intim. Tapi kalau sudah rusak intimnya, sudah hancur intimnya, saudaraku, itu sudah terjadi kebencian, maka di mana ada suaminya, di situ tidak ada istrinya. Di mana ada istrinya, di sana tidak ada suaminya. Bahkan kalau sampai di sorga, suaminya lihat istrinya di situ, saking bencinya, dia mau pindah ke neraka, saudaraku. Dia tidak mau lihat istrinya. Saudara sekalian, kita dengan Tuhan, kita changing loh. Hati-hati, kita changing, Tuhan tidak. Kita dengan manusia lain, dengan istri, dengan papa, dengan mama, dengan adik, dengan pendeta, itu bisa changing karena we are human. Oke? Itu jawaban pertama, saudaraku. Jangan lupa, manusia itu bisa berubah. Manusia itu bisa berubah. Orang suka mengatakan yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Kan begitu, saudaraku. Oke, itu jawaban pertama.
Jawaban kedua, kenapa ya Pak Pendeta? Jawaban kedua, kenapa ya? Bisa terjadi seperti itu manusia itu. Kenapa manusia itu bisa hancur keintimasinya, baik dalam kegagalan maupun kesuksesan? Jawaban nomor 2 adalah timpangnya dalam 2 poin. Timpangnya understanding God dengan understanding self. Understanding God, memahami Tuhan, dengan memahami diri, understanding self. Saudaraku, poin kedua agak sulit, tapi saudara harus perhatikan. Sebenarnya jemaat sekalian, dalam kita menghadapi berbagai masalah, jemaat sekalian, selain daripada sakitnya, senangnya, sukacitanya, senyumnya, itu secondary. Yang paling utama adalah cara pandang kita. Kita punya world view, kita punya Christian world view, cara menghadapi, memandang masalah yang kita hadapi, saudaraku, itu sangat berpengaruh daripada acting kita. Tindakan kita sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kita, saudaraku. Itu sebenarnya yang penting. Jemaat perlu menyimak. Understanding God dengan understanding self, kalau dia timpang, ya wajarlah. Sukses pun bisa retak intimnya. Gagal pun apalagi tambah retak, saudara sekalian. Karena timpangnya understanding God dan timpangnya understanding self. Sebenarnya jemaat sekalian, kalau saudara ikuti khotbah dari lembaga Anthony Chang Ministry Internasional selama 2 tahun terakhir ini, saudaraku, semua khotbah yang ada intinya adalah membangun umat di dalam satu, pemahaman tentang Christian worldview yang baik. 2, Christ in faith, supaya iman kita bertumbuh dalam Yesus dengan kuat. 3, intimacy with God, keintimanan Tuhan itu bisa terjadi dengan baik. Sebenarnya dari semua khotbah lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, tujuannya ke arah situ, saudaraku. Saudara coba simak kembali khotbah-khotbah yang ada. Ketika aku kehilangan, kecewa kepada Tuhan, ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, pada saat aku lemah maka aku kuat, ketika aku berbeban berat. Semua tema-tema adalah berusaha untuk membangun jemaat dalam worldview, Christian worldview yang baik, iman yang teguh dalam Tuhan, dan juga intim dengan Tuhan Yesus, saudaraku, dengan pengalaman positif maupun negatif. Masih ingat setiap khotbah saya mengatakan, apakah pengalaman positif, pengalaman negatif itu masih membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan? Itu pertanyaan saya. Ingat, saudaraku, saudara, tujuan ke situ. Jadi kita punya understanding God itu, kita punya Christian worldview itu sangat menentukan kita bersikap pada saat kita menghadapi masalah besar, pada saat kita menghadapi kesulitan bisnis, pada saat kita menghadapi masalah kesehatan, pada saat kita menghadapi pilot, pada saat kita menghadapi perceraian, pada saat kita menghadapi anak-anak bermasalah. Kita punya Christian worldview itu sangat menentukan cara berpikir kita. Jemaat menyimak poin ini. Ini menjadi khotbah penting, jemaat sekalian. Menjadi khotbah penting. Dan kalau kita bisa teliti dengan baik, itu kan menolong kita. Pemahaman tentang understanding God yang kuat akan mendatangkan pemahaman tentang understanding self yang kuat. Mulainya dengan understanding God dulu. Harus understanding God dulu. Mengerti Tuhan dengan baik, baru menyusul dengan memahami diri dengan baik. Dilanjut lagi. Kalau sudah paham diri dengan baik, pemahaman tentang Tuhan tambah baik. Pemahaman Tuhan tambah baik, pemahaman diri bertambah baik lagi. Jadi, pemahaman tentang Tuhan dan pemahaman tentang diri itu menjadi suatu lingkaran. Sudah menjadi suatu mata rantai yang kuat, maka hebatlah orang Kristen itu. Coba saudara Paulus. Seperti itu, jemaat sekalian. Seperti itu. Understanding God-nya kuat, pemahaman tentang dirinya kuat. Aku mencukupkan diri dalam segala hal, kata Paulus. Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kekenyangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kesulitan, aku tahu apa itu kekurangan. Saudara-saudara sekalian, sampai poin ini saya mau berhenti sebentar. Jadi keras ini khotbahnya, saudara harus menyimak. Kalau hari ini jemaat sekalian, karena masalah rumah tanggamu, masalah perceraianmu, masalah hartamu berkurang banyak, masalah kesehatanmu sudah hampir mau meninggal saya Pak. Masalah hari ini kamu sudah tidak punya apa-apa.
itu saudara menjadi alasan membuat saudara itu meninggalkan Tuhan, itu adalah intimasimu sudah hancur, saudara sekalian. Tapi kalau engkau mengalami hal seperti itu, ternyata membuat engkau tidak goyang, bahkan tambah teguh sama Tuhan. Pemahaman engkau tentang Tuhan itu sangat good, very good. Dan engkau bisa memahami diri sendiri, understanding self-nya baik. Banyak orang tidak seperti itu, saudaraku. Masih ingat gak yang saya khotbahkan minggu kemarin, yang temanya, apakah engkau mengasihi aku? Ada poin yang penting, masih ingat? Kalau orang melihat Tuhan dulu, baru melihat apa yang dia hadapi, dia intim dengan Tuhan. Ya, Tuhan, saya alami ini, saya harus buat apa, Tuhan? Itu orangnya intim. Dari bahasanya, dari getaran suaranya, kita tidak bisa bohongin Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi kalau manusia orang percaya itu bukan melihat dari Tuhan, baru melihat ke bawah, tetapi melihat apa yang dia miliki, baru melihat ke atas, saudaraku, orang itu akan selalu blaming God, menyalahkan Tuhan. Orang itu tidak intim dengan Tuhan. Dia egonya sendiri harus ingin dipuaskan. Keinginannya sendiri harus dipuaskan. Dia tidak peduli tentang Tuhan. Dia tidak intim. Sama dengan hubungan suami istri. Kalau sang suami hanya mau kebutuhan, kepentingannya dipenuhi saja, dia tidak mau memahami istrinya, saudaraku, orang ini tidak intim dengan istrinya. Tidak intim. Suami harus understanding wife. Wife harus understanding husband, saudaraku. Saling mengerti itulah, maka baru bisa belajar understanding self. Self bagaimana supaya dengan istri, dengan suami, hubungan itu tambah intim seperti mata rantai yang kuat. Seperti itu loh kerohanian kita, jemaat. Seperti itu kerohanian kita. Jemaat menyimak dengan baik. Jangan sampai, jemaat sekalian, dalam OTW, on the way kita mengiring Yesus, di tengah perjalanan kita ini, jemaat menyimak sekarang di tengah perjalanan kita ini, pada saat kita tersenyum, pada saat kita menangis, pada saat kita sedih, pada saat kita susah, pada saat kita sukacita, dua-dua pengalaman positif dan negatif itu justru meretakkan, menghancurkan intimasi dengan Tuhan. Itu adalah dilema kehidupan, itu disaster, itu bencana rohani, saudaraku. Itu bisa terjadi sama siapa saja. Pendeta yang sudah sukses, intimnya Tuhan bisa hancur, saudaraku. Bisa loh, dia sudah lupa diri. Jemaat yang sangat miskin sekali, udah miskin, pailit, tertimpa tangga lagi, udah semua hancur, bisa membuat dia pindah kepercayaan. Bisa sekali. Jadi, mari kita menyimak, jemaat sekalian. Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pernah berubah. Sekalipun kau dalam keadaan sulit, apapun kau hadapi, Tuhan itu tidak pernah berubah. Matanya selalu tertuju pada engkau. Yang menjadi pertanyaan buat saya dan jemaat adalah, apakah kita berubah? Menyimak khotbah ini, saya berhenti sebentar. Jemaat yang sedang menyimak, perhatikan. Saya tanya sekarang. Apakah kesuksesanmu hari ini, di tengah dilema COVID seperti ini, kau menjadi sukses, usahamu menjadi oke sekarang, udah mulai menanjak, udah mulai sukacita, tapi tidak melayani Tuhan, berdoa juga tidak seperti dulu lagi. Keintimanmu sudah tanda tanya besar, jemaat sekalian. Perhatikan siapa saja yang dengar khotbah hari ini. Jikalau itu yang terjadi, keintiman sudah terancam. Di tengah kesuksesan loh, saudaraku. Di tengah kelimpahan loh. Di tengah everything is okay, jemaat sekalian. Poin kedua, hari ini engkau alami susah sekali usahamu. Kerjaan sudah di PHK. Istri sudah tidak menghargai suami. Suami sudah tidak menghargai istri. Problem anak menjadi sangat besar. Kesehatanmu terganggu luar biasa. Rasanya dunia ini sudah tidak ada harapannya lagi. Intim dengan Tuhan itu bisa rusak total, bisa retak habis-habisan, saudaraku. Ya, apakah engkau orang seperti itu? Jemaat yang masuk itu banyak. Saya sudah kepahitan sama Tuhan, Pak Pendeta. Saya sudah kepahitan. Dulu saya kasih persembahan besar, Pak Pendeta. Sembahyang Tuhan, sekarang sudah tidak punya apa-apa. Oh, rupanya sembahyang Tuhan itu tujuannya supaya punya apa-apa. Kalau gitu suatu hari engkau akan kecewa sama Tuhan. Hari inilah kecewanya. Karena dipentingkan bukan pemberian kepada Tuhan itu.
Jadi penting adalah intimnya dengan Tuhan. Paulus ngajar kok. Di tengah semua yang dia miliki, dia masuk penjara, hukum mati loh. Tapi itu dia mempengaruhi intimnya dengan Tuhan. Bahkan dia mengutarakan, kalau mati ketemu Tuhan Yesus, mati ketemu Tuhan Yesus. Itu bahasa intimnya. Mati adalah keuntungan. Ketemu dengan orang yang sangat dia intim dengan orang tersebut, ketemu kepada Tuhan itu. Tapi saudara sekalian, silakan menyimak pelan-pelan khotbah ini. Perlu didengar berapa kali, memperhatikan diri, perlu ada kejujuran, saudaraku. Pertanyaannya adalah, kesuksesanmu hari ini, apakah merusak keintiman dengan Tuhan? Karena kesuksesan yang merusak keintiman Tuhan itu tidak kelihatan. Dia pelan tapi pasti. Halus lembut tidak terasa. Begitu. Kita terbuai oleh semua berkat. Pada dengan Tuhan itu sudah tidak pernah doa. Tidak pernah pelayanan. Tidak pernah memberikan persembahan. Tidak pernah tentang Tuhan. Bicara Yesus pun menjadi malas, saudaraku. Itu secara perlahan pasti intim dengan Tuhan itu sudah retak, saudaraku. Demikian pun yang mengalami kesulitan. Berapa banyak jemaat mengeluh. Saya sudah gak ada hati sama Tuhan. Kenapa dia biarkan aku seperti ini? Kenapa Tuhan aku kecewa sama Tuhan? Kenapa dalam kesulitan engkau tidak bekerja Tuhan? Understanding God-nya timpang, rusak parah, jemaat sekalian. Maka dia tidak pernah bisa mengerti diri sendiri. Dia pikir dia harus selalu senang. Dia harus selalu oke. Anak Tuhan tidak boleh terjadi apa-apa. Selalu harus happy. Jangan jadi Kristen kalau kamu mengerti seperti itu. Barang siapa yang ikut Yesus, dia harus pikul salib. Barang siapa yang percaya Tuhan Yesus, Paulus ngomong tadi, engkau dikaruniakan untuk bukan hanya percaya pada Tuhan Yesus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Orang Kristen yang tidak mau menderita, yang tidak tahan penderitaan, yang tidak mau menderita untuk Yesus, dia tidak layak menjadi orang Kristen. Dia tidak layak pikul salib. Wajarlah dari intim menjadi ragu-ragu, intim menjadi biasa, menjadi ragu-ragu, tidak suka tentang Yesus, bahkan menjadi benci. Wajarlah. Karena orang-orang demikian itu ketemu Yesus hanya untuk mencari berkat saja. Dia bukan mencari pribadinya Tuhan. Dia mencari berkatnya Tuhan. Jikalau berkat sudah tidak ada, dia tidak suka pribadinya. Suami yang cinta istrinya, baik istrinya masih muda, atau sudah tua, atau sudah sakit, tetap cinta. Itu namanya intim. Tapi kalau suami yang cinta istri karena cantiknya, mudanya, pintarnya istri, suatu hari tidak sebenarnya cintanya menjadi hilang, itu tidak intim, saudaraku. Intimasi itu tetap intim kepada core-nya, personnya, orangnya, bukan kepada keadaannya. Oke? Perlu menyimak jemaat sekalian. Jangan sampai waktu kita on the way iring Yesus, di tengah kesuksesan, di tengah kegagalan hidup, intimmu dengan Tuhan itu retak, hancur total. Itu tragis, jemaat sekalian. Coba perhatikan dirimu masing-masing. Coba lihat diri masing-masing. Sorry ya, khotbah hari ini menjadi keras, seperti pedang bermata dua menusuk jantungmu, saudaraku. Apakah engkau hari ini masih intim dengan Tuhan? Saudara jawab. Di tengah air matamu, banyak hal yang sudah kamu tidak miliki. Apakah engkau masih intim dengan Tuhan? Di tengah semua kekayaan, kesempatan, kesusahan yang kamu alami, apa engkau masih intim sama Tuhan? Coba jawab Tuhan hari ini. Coba jawab Tuhan. Jangan pakai alasan-alasan, saudaraku. Harus transparan, harus jujur. Saya seperti ini loh Tuhan. Saya sudah begini. Saya rasanya sama Tuhan sudah tidak terasa apa-apa lagi. Sekalipun saya kaya, hati-hati engkau. Saya sama Tuhan tidak rasa apa-apa lagi. Aku dalam keadaan sulit sekali. Tuhan nantilah. Hati-hati engkau. Dosa sudah mengintip depan pintu. Kau sudah keluar dari tracknya Tuhan. Kau sudah keluar dari tracknya Tuhan. Bahaya rohani sangat mengancam engkau. Jemaat mengerti? Mari kita simak khotbah hari ini baik-baik. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala sebentar. 1 menit
untuk jemaat teduh sebentar. Jikalau Tuhan bertanya, pada saat di tengah-tengah kesuksesanmu, di tengah-tengah kegagalanmu, masih intimkah engkau dengan Tuhan Yesus? Saudara perlu teliti, telusuri dirimu selama berapa hari, jujur-jujur kepada diri sendiri, timbang-timbang perasaan hatimu, dan di situ engkau menemukan jawabannya. Tuhan bertanya, di tengah kegagalanmu dalam hidup ini, apakah engkau masih intim dengan aku? Tuhan Yesus bertanya, di tengah semua kelimpahan kesuksesan yang kau alami sampai hari ini, apakah engkau masih intim dengan aku? Saudara jawabnya apa? Lihat dirimu masing-masing, hai anak muda, orang tua, orang-orang sebaya yang lagi jaya-jayanya bisnis, yang lagi rusak parahnya kehidupan, orang-orang tua yang lanjut usia, yang kesehatannya sudah susah. Apakah engkau masih intim dengan Tuhan? Pendeta-pendeta, mahasiswa-mahasiswi teologi, di tengah engkau sekolah pendeta, banyak masalah yang kau hadapi, membuat engkau kecewa, tawar hati. Kalau engkau sudah tawar hati, keintiman dengan Tuhan sudah rusak, bagaimana engkau keluar bisa menjadi hamba Tuhan? Bagaimana mungkin engkau bisa melayani jemaat? Bagaimana engkau punya hati untuk berkorban untuk Tuhan? Ingat apa yang Paulus ungkapkan di dalam ekspresi jiwa dia. Baik oleh matiku, baik oleh hidupku, baik oleh tubuhku, Yesus dipermuliakan. Mati adalah keuntungan ketemu Tuhan. Jikalau hidup adalah hidup berbuah untuk Kristus. Di tengah senyum tawa dan air mata, kesulitan tantangan, tidak meretakkan keintiman dengan Tuhan. Mau engkau seperti itu, jemaat? Dunia sedang bergelora. Dunia sedang bergelora. Iman orang Kristen sedang diuji dalam berbagai hal. Kau lihat dirimu masing-masing. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap umat yang benar khotbah hari ini. Letakkan tanganmu di kepala mereka, Tuhan, supaya mereka memiliki Christian worldview yang baik, understanding God yang baik. Letakkan tanganmu di hati umat ya Tuhan, supaya mereka mempunyai hati yang dekat dengan Engkau, intimasi dengan Tuhan, dan perbaharui iman mereka Tuhan, supaya mereka iman teguh dalam Engkau Tuhan, dalam on the way mengiring Engkau sampai Engkau menjemput kami kembali. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk pikul salib yang harus kami pikul, menjadi murid Tuhan, pengikut Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, dengar doa hamba-Mu, dengar doa hamba-Mu. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa kami. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa memeteraikan firman, meneguhkan kami di tengah-tengah pergolakan hidup yang kami hadapi, supaya kami semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. On this wonderful day,